Bab 276 Seorang Petualang Tingkat Emas. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa detik setelah Christina memutuskan hubungan dengan asosiasi petualang, para gadis muda di balik meja akhirnya berdiri. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Para petualang lainnya juga berkeringat dingin. Beberapa dari mereka yang pemalu sudah jatuh ke tanah. Banyak dari mereka yang pernah mendengar nama pendekar pedang itu, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya menyerang. Mereka tidak menyangka dia begitu menakutkan. Apakah pemuda itu bernama Watson? Mereka khawatir tentang Watson setelah menyaksikan kekuatan pedang Christina, bahkan dapat membelah langit menjadi dua. Watson masih muda, apakah dia dapat menahan gerakan itu, atau tubuhnya sudah terbelah dua? Tim petualang pedang suci akan menanggung semua kerusakan hari ini. Aku akan mengatur seseorang untuk mentransfer dananya nanti. Mengenai taruhannya, aku akan menepati janjiku dan tidak akan mengganggumu lagi. Christina menegakkan tubuhnya dan meletakkan tangan kanannya di atas meja. Kemudian, dia berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak ada yang memperhatikan Christina. Mata semua orang membelalak karena terkejut ketika mereka melihat Watson. Pemuda itu tampak dalam kondisi baik setelah serangan itu. Dia tetap dalam posisi yang sama. Rupanya, energi pedang itu dapat memotong apapun yang menghalangi jalannya. Tidak mungkin. Pemuda itu berhasil menangkis serangan pendekar pedang itu. Para petualang membelalakkan mata mereka. Pendekar pedang itu baru saja naik ke tingkat platinum. Selain itu, Watson tidak mengambil tindakan apapun saat menangkis serangan itu. Dia tidak menggunakan sihir atau keterampilan bela diri apapun. Seolah-olah dia telah menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan itu. Level berapa yang seharusnya dia miliki? Apakah dia juga elit tingkat platinum? Watson tampaknya baru berusia 12 atau 13 tahun. Mungkinkah dia elit tingkat platinum di usia yang masih muda itu? Sementara semua orang menebak-nebak tentangnya, Watson tampak tidak berdaya. Pukulan pendekar pedang itu hanya menyebabkan rambutnya terpotong, dia tidak melukainya. Itu bukan karena dia telah menggunakan sihir atau keterampilan apapun untuk menangkis serangan itu, dia telah mengenakan baju besi tingkat platinum yang dia buat di Gunung Penciptaan. Serangan tingkat platinum biasa tidak akan mampu menembus pertahanannya. Dia bermaksud untuk melakukan mantra tingkat emas sehingga dia bisa memblokir serangan pendekar pedang itu, tetapi hampir tidak bisa. Mereka akan berpikir bahwa dia sedang berjuang. Namun, dia lupa bahwa baju besinya tidak hanya tingkat platinum, tetapi juga dibuat di Gunung Penciptaan. Baju besi itu lebih kuat dari barang-barang tingkat platinum biasa. Sepertinya dia menjadi semakin tak terduga di hati semua orang. Terima kasih atas belas kasihanmu, Nona Pendekar Pedang. Kalau tidak, aku takut aku akan terbelah menjadi dua. Ngomong-ngomong, apa hasil ujianku? Watson baru bertanya kepada Christina setelah lama terdiam. Dia tahu bahwa dia telah memperlihatkan kekuatannya di depan Christina, jadi dia perlu menyelamatkan situasi. Jadi, dia bersikap lunak padanya, begitulah cara dia menang. Aku benar, Nyonya Pendekar Pedang baru saja naik ke tingkat platinum. Jika dia menggunakan kekuatan tingkat platinumnya untuk menyerangnya, pemuda itu pasti akan mati. Nyonya Pendekar Pedang pasti telah mengendalikan dirinya dan mengurangi kekuatannya ke tingkat emas atau bahkan tingkat perak. Mendengar itu, Christina tidak menanggapi. Semua petualang yang hadir menghela napas lega. Mereka menduga bahwa Watson adalah seorang petualang tingkat platinum berusia 12 atau 13 tahun, tetapi sepertinya itu adalah sesuatu yang dapat mereka bantah. Seorang elit tingkat platinum di usia yang begitu muda. Tidak ada preseden dalam seluruh sejarah kerajaan naga suci. Jika Watson bisa melakukannya, bukankah itu berarti dia bahkan lebih berbakat daripada pendekar pedang itu? Itu terlalu tidak realistis. Watson, kamu pasti petualang tingkat emas. Aku tidak akan terkejut jika kamu bergabung dengan tim dan mereka akhirnya menjadi tim petualang tingkat emas yang terkenal. Christina berhenti dan berbicara tanpa menoleh. Tingkat emas, serius, Nona Christina, Anda terlalu menganggap saya hebat. Sebenarnya, saya juga bisa menerima tingkat perak. Teriak Watson lagi. Christina berbalik, ada ekspresi rumit di wajah cantiknya. Setelah lama menatap Watson, dia berkata, sesuai keinginan Anda. Apakah Anda yakin Anda tingkat perak atau emas? Tanggapan saya tetap sama. Tidak akan berubah. Christina tiba-tiba keluar dari asosiasi petualang setelah membalas Watson.
Blake dan yang lainnya, yang mengendalikan Claude berada di belakangnya, pergi setelah mereka menatap Watson. Terlepas dari bagaimana Christina mengendalikan kekuatannya, Watson mampu menahan pedangnya tanpa goresan. Selain itu, Christina menyampaikan undangan hangat kepadanya untuk menjadi wakil kapten tim petualang pedang suci. 2 poin itu cukup bagi semua anggota pedang suci untuk mengingat nama Watson. Asosiasi petualang dengan cepat melanjutkan suasana hatinya yang semarak setelah kepergian Christina. Para petualang menatap Watson dengan tajam, beberapa bahkan terpaksa berjalan mendekati pemuda itu. Seseorang bertanya dengan antusias, "Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan tim petualang kami, Tuan Muda Watson?" "Kami adalah tim petualang tingkat perunggu yang sedang berada di puncaknya." Orang lain berkata, "Kami bahkan lebih baik. Kami adalah tim petualang tingkat perak. Kami hanya kekurangan elit setingkat Anda, Tuan Muda Watson." Mereka merasa aneh ketika Christina dengan ramah menyambut Watson ke dalam kelompoknya. Akhirnya, mereka mengerti bahwa dia adalah elit tingkat platinum dengan selera yang tinggi. Pemuda itu seorang jenius, mungkin salah satu yang terbaik di seluruh kerajaan. Dengan seorang jenius seperti itu di tim petualang seseorang, apakah mereka perlu khawatir tentang peringkat mereka? Watson tidak berkewajiban untuk bereaksi terhadap orang-orang itu. Annie telah mengulurkan tangannya untuk melindungi Watson sambil berteriak, "Kalian semua, enyahlah. Kamilah yang menemukan Tuan Muda Watson. Dia telah memutuskan untuk bergabung dengan kami." Bahkan Clyde dan yang lainnya bertindak untuk menjauhkan Watson dari petualang lainnya, mereka ingin Watson tetap bersama mereka. Mereka melakukan itu karena kekuatan Watson dan karena dia telah menolak tawaran Christina. Jadi, mereka menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Watson mendekati wanita di belakang meja dan bertanya, tidak menyadari keributan di sekitarnya. "Nona Catherine telah menguji kekuatanku. Bolehkah aku bergabung dengan tim Blood Rose dan mendapatkan token identitasku?" "Tuan Muda Watson, ini token identitas Anda. Tolong simpan dengan baik." Kedua wanita di belakang meja saling bertukar senyum penuh kekaguman. Mereka mengeluarkan token emas yang diukir dengan mawar. Mawar itu menghasilkan cahaya merah tua samar dan uap seolah-olah baru saja diukir dengan sihir. Selain itu, kata emas tercetak di bagian belakang token. "Mulai sekarang, tim petualang Blood Rose akan resmi naik pangkat dari tingkat perunggu ke tingkat emas." "Tingkat emas agak terlalu tinggi. Tidak bisakah kau naik pangkat ke tingkat perak saja?" Watson tidak berusaha melepaskan pelat nama itu. Sebaliknya, ia punya pertanyaan. Ia pikir tingkat emas agak sok, terutama di usianya. Kata-katanya membuat wajah kedua wanita muda itu menegang. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapinya. Mereka telah bekerja di sana selama bertahun-tahun, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka bertemu seorang petualang yang tidak ingin mendapat evaluasi lebih tinggi untuk ujiannya. "Maaf, Tuan Watson, Nona Pendekar Pedang telah menyatakan bahwa kekuatanmu adalah tingkat emas, yang membuktikan bahwa ia menggunakan ilmu pedang tingkat emas. Terlebih lagi, banyak orang telah menyaksikannya. Asosiasi Petualang adalah organisasi yang tidak memihak, kami tidak akan pernah curang." Ketika petualang lain mendengar itu, mereka menatap Watson dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Setelah beberapa saat, mereka mulai bertengkar lagi. "Baiklah, tingkat emas kalau begitu." Watson mengambil pelat nama itu dan menggantungkannya di lehernya. Ia memainkannya beberapa kali dan menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, ia resmi menjadi petualang tingkat emas. Ia dapat menemukan waktu untuk pergi ke labirin bawah tanah dan menyelesaikan misi tuannya. Sebuah menara besar berdiri di jalan utama dekat asosiasi petualang. Bentuk menara itu menyerupai pedang raksasa yang menembus awan. Menara itu memiliki lebih dari 10 lantai dan seluruhnya terbungkus logam. Ada beberapa bangunan dengan ketinggian yang sebanding di seluruh kota Baja. Ada beberapa lapis dinding di sekeliling menara, dan para petualang berseragam pedang suci berpatroli di gerbang. Itulah titik awal bagi para petualang pedang suci. Pada saat itu, 2 kereta datang dari luar dan berhenti di depan tim petualang. Beberapa orang keluar dari kereta pertama dengan cepat. Orang pertama adalah Blake, yang menggendong Clyde di bahunya. Aura Clyde jauh lebih lemah daripada saat dia berada di asosiasi petualang. Kain putih melilit mulutnya, dan seutas tali mengikat tubuhnya. Dia telah berhenti melawan. Selain itu, beberapa petualang berkuda bersama Blake di kereta pertama. Setelah para petualang itu keluar dari kereta,
Mereka berjalan ke kereta berikutnya dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Nyonya Pendekar Pedang, kita sudah sampai. Christina membuka tirai kereta dan keluar tanpa ekspresi. Sepatu botnya mengeluarkan suara keras saat mengetuk tanah. Nyonya Pendekar Pedang, haruskah aku mengirim Claude ke ruang anggota biasa atau penjara bawah tanah kita? Blake menggendong Claude ke arah Christina saat dia keluar dari kereta dan menanyakan pertanyaan itu. Christina mengatakan bahwa dia ingin menurunkan jabatan Claude dari wakil kapten menjadi anggota biasa saat mereka berada di asosiasi petualang. Dia tahu bahwa Christina akan selalu menepati janjinya. Mustahil untuk mengubah keputusannya, terutama yang dia buat di depan begitu banyak orang. Kirim dia ke ruang staf umum. Lagi pula, kita tidak berhasil menyeret anak laki-laki itu ke dalam tim kita, jadi kita tidak perlu menghukumnya lagi. Sayang sekali kita hampir berhasil. Nyonya Pendekar Pedang, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Bolehkah aku bertanya? Blake ragu sejenak saat melihat Christina masih tampak menyesal saat menyebut Watson, tetapi dia memberanikan diri untuk bertanya. Ada apa? Karena kau ingin anak itu, Watson, menjadi wakil kapten kita, mengapa kau menahan diri saat menyerangnya? Apa kau takut menyakitinya? Blake sudah ragu sejak awal. Namun, dia tidak menanyakannya di asosiasi petualang. Jika Christina takut Watson akan terluka, dia tidak akan menyarankan pengaturan itu. Jika dia menahan diri setelah menyetujui ujian itu, bukankah itu seperti menaruh kereta di depan kuda? Mengenai keputusan Christina untuk mengangkat Watson sebagai wakil kapten, dia merasa aneh tentang hal itu. Watson memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia telah membuat Claude terbang dengan cukup mudah, dan itu bukan prestasi yang mudah. Dia pastilah seorang elit tingkat perak, jika bukan tingkat emas. Sungguh terpuji bahwa dia mencapai itu di usia yang begitu muda. Namun, bukan itu alasan Christina menginginkannya sebagai wakil kapten. Kita bisa mengambil Claude sebagai contoh. Jika dia tidak terburu-buru dalam segala hal dan menyebabkan konflik dengan tim petualang lain untuk menunjukkan otoritasnya, dia akan tetap menjadi wakil kapten Pedang Suci. Christina tidak mengada-ada ketika dia menyebutkan kredo tim petualang Pedang Suci, kebajikan lebih diutamakan daripada bakat. Itu juga salah satu alasan mengapa pendekar pedang itu populer di kalangan petualang. Blake, apakah kamu benar-benar mengira aku menahan diri tadi? Christina tidak menjawab pertanyaan Blake, tetapi dia mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai balasan. Maksudmu, kamu tidak menahan diri? Bagaimana mungkin? Blake terkejut. Christina adalah seorang elit tingkat platinum, dan senjata di tangannya adalah senjata tingkat platinum yang langka di kerajaan, pedang pemutus langit. Pedang itu adalah senjata tingkat platinum yang pernah digunakan mendiang raja ketika ia mendirikan kerajaan Naga Suci. Saat itu, ada 4 senjata tingkat platinum yang sangat kuat di kerajaan, senjata elemen gelap, pedang pemutus langit, baju zirah perisai dunia, perhiasan jimat kebangkitan abadi, dan pena kebenaran. Selain pena kebenaran, yang selalu dikendalikan oleh keluarga kerajaan, 3 alat lainnya diberikan kepada bangsawan dan elit hebat yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kerajaan. Pedang pemutus langit telah diberikan kepada keluarga Santo Pedang. Pedang pemutus langit sudah cukup kuat dengan sendirinya. Namun, di tangan Christina, kekuatannya yang dilepaskan bukanlah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh elit tingkat platinum biasa. Hasilnya sama saja jika mereka menggunakan keterampilan bertahan, tetapi Watson tidak melakukan apapun sama sekali. Mungkin ia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, atau mungkin ia bahkan bukan seorang pemuda. Dia bisa jadi seorang elit yang telah hidup sangat lama, meskipun dia tampak sangat muda. Blake menganggap itu dapat diterima. Christina menoleh dan menatap ke arah asosiasi petualang tepat saat pikirannya mulai liar. Kenapa tidak? Kau harus tahu bahwa 2 anggota kami mendatangiku sebelum aku mengunjungi asosiasi petualang dan memberitahuku bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di labirin. Aku tahu, jumlah perubahan di labirin telah meningkat beberapa kali lipat selama beberapa tahun terakhir. Banyak anggota kami telah melihat kejadian itu, dan cederanya juga meningkat. Aku bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Watson. Kedua anggota yang menemukanku mengatakan bahwa ketika mereka menjelajahi lantai ke-10 labirin bawah tanah, mereka menemukan mutasi di labirin dan jatuh ke lantai bawah. Saat itu sekitar lantai 14 atau 15, saat mereka bertemu monster bermata jahat. Mereka seharusnya mati di sana, tetapi seorang pemuda bernama Watson telah menyelamatkan mereka.
Tahukah kau bagaimana Watson membunuh monster bermata jahat itu? Menurut kedua anggota itu, dia membunuhnya hanya dengan satu tendangan. Christina melirik Blake. Sekarang kau mengerti mengapa aku ingin menunjuk Watson sebagai wakil kapten kita. Kebajikan lebih penting daripada kemampuan. Itu adalah prinsip yang diajarkan ayahnya saat dia masih muda. Dia selalu mengingatnya, tetapi saat kemampuannya mencapai level tertentu, poin itu akan terguncang. Itu tidak mungkin, Nyonya Pendekar Pedang. Apakah kau yakin kedua anggota itu tidak melebih-lebihkan kebenaran? Seru Blake. Dia tahu tentang monster mata jahat. Itu adalah binatang tingkat emas yang sering muncul di lantai 14 atau 15 labirin. Bahkan dia akan pusing jika bertemu monster itu. Aneh sekali monster seperti itu muncul di lantai 14 atau 15. Karena banyaknya orang dalam tim petualang pedang suci dan kekuatan mereka yang berbeda-beda, mereka dibagi menjadi beberapa tim. Ahli tingkat emas seperti dia akan mengikuti Christina untuk menyerang monster, sementara anggota tingkat perak atau perunggu lainnya akan menjelajahi lantai lainnya. Umumnya, petualang yang baru menjelajahi lantai 10 biasanya dianggap sebagai tim terlemah dalam tim petualang pedang suci. Mereka hanya akan menjadi tingkat perunggu, mereka akan mati jika menghadapi monster mata jahat. Adapun Watson yang membunuh monster itu dengan satu tendangan, dia tidak mempercayainya. Bahkan elit tingkat emas puncak tidak dapat membunuh binatang itu dengan satu tendangan. Awalnya, saya pikir kedua anggota itu melebih-lebihkan atau bahwa mereka berhalusinasi selama situasi hidup atau mati. Jadi, saya pergi ke asosiasi petualang untuk menghadapinya. Hasilnya persis seperti yang Anda lihat tadi. Saya tidak menahan diri, dan pemuda itu hanya menangkis serangan saya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Pemuda itu memiliki kekuatan tingkat platinum, dan dia lebih kuat dariku. Ayahku pernah berkata bahwa dunia ini luas, jauh lebih luas dari apapun yang pernah kita lihat. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini, dan jika kamu ingin maju, kamu harus berinteraksi dengan orang-orang berbakat secara terus-menerus. Dulu aku tidak percaya, jadi ketika ayahku memintaku untuk belajar di Akademi Kerajaan, aku menolaknya karena aku sudah terlalu tua. Aku berlari ke sini untuk menantang rekor yang ditinggalkannya. Daripada hidup damai dengan sekelompok orang biasa-biasa saja, kupikir akan lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Tapi sekarang, sepertinya ayahku benar. Aku telah bertemu dengan seorang pemuda yang kekuatannya jauh melampauiku di kota Baja. Aku masih tidak tahu seperti apa Akademi Kerajaan, yang telah mengumpulkan semua orang jenius di negara ini. Dulu aku bangga menjadi anggota keluarga Santo Pedang, tetapi sekarang sepertinya aku hanya seekor katak yang tidak tahu bahwa langit itu biru. Blake terdiam lama setelah mendengarkan Christina berbicara sendiri. Setelah jeda sebentar, dia bertanya ragu-ragu, jadi Watson adalah elit tingkat platinum. Benar sekali, Christina tertawa meremehkan diri sendiri. Yang paling mengejutkanku bukanlah kekuatannya, tetapi fakta bahwa dia selamat dari seranganku tanpa satu pun goresan. Namun, dia sengaja menyatakan bahwa aku menunjukkan belas kasihan padanya seolah-olah dia ingin aku membantunya menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia bahkan ingin menegaskan bahwa dia berada di tingkat perak. Sulit membayangkan seseorang akan bersikap begitu rendah hati setelah menguasai kekuatan yang kuat. Mungkin itulah perbedaan antara seorang ahli sejati dan aku. Seorang master sejati akan selalu memiliki hati seorang murid. Itulah yang Christina temukan setelah berbicara dengan Watson. Dia bukan orang yang sombong, tetapi dia kadang-kadang ingin memamerkan dirinya. Misalnya, dia pergi ke kota Baja untuk membentuk tim petualang terbesar di dunia dan menantang rekor ayahnya di labirin. Dia bahkan meminta Claude untuk menghubungi asosiasi petualang untuk menaikkan level tim mereka segera setelah dia naik ke tingkat platinum. Blake, kuharap kau tidak memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja kukatakan. Christina menginstruksikan Blake, dia telah berubah pikiran. Aku mengerti, Nyonya Sword Mistress. Kau tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatan Watson sehingga akan lebih mudah untuk menariknya, kan? Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Namun, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Kirim seseorang untuk memantau keberadaan dan aktivitas Watson setiap hari. Beritahu aku tentang semuanya. Bibir Christina melengkung menjadi senyum bangga. Itu memiliki keceriaan seorang gadis muda, mengubah wajahnya yang dingin menjadi bunga yang mekar.
Aku mungkin menabraknya secara tidak sengaja saat dia sedang makan, kita bisa membahas masalah kultivasi saat itu. Dan aku bahkan bisa bertemu dengannya di labirin, dan kita bisa bertukar petunjuk saat itu. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Blake terkejut dengan senyum Christina. Dia sudah bersamanya untuk waktu yang sangat lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tersenyum seperti itu. Dia menenangkan diri dan menatapnya dengan senyum masam. Ya, Nyonya Sword Mistress, saya mengerti. Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi Watson nanti. Oh, benar. Jangan lupa untuk mengirim kompensasi ke Asosiasi Petualang, kata Christine. Jangan khawatir, Nyonya Sword Mistress. Saya tidak akan melupakannya. Titik. Ahcu, ahcu. Watson menggosok hidungnya dan bersin 2 kali. Mengapa tiba-tiba aku merasakan dingin di tubuhku? Aneh, bahkan tidak dingin. Dia sudah pergi selama 1 jam sejak meninggalkan Asosiasi Petualang. Dia berjalan menyusuri jalan utama di Kota Baja. Ada jalan setapak di kedua sisi jalan berbatu, dan penghalang menghalangi deretan toko di sepanjang jalan. Jalan itu tidak seramai Gunung Penciptaan, tetapi masih cukup ramai. Dia dikelilingi oleh ratusan petualang dari berbagai tim ketika dia meninggalkan Asosiasi Petualang. Orang-orang itu berusaha keras untuk merekrutnya. Untungnya, dia cukup pintar untuk berpura-pura menaiki kereta dan melompat keluar di tengah perjalanan. Selain itu, dia meminta Antonio untuk membaca mantra untuk menyamar sebagai dirinya saat Nightingale mengemudikan kereta itu. Mereka akan segera kembali. Watson bergumam dengan nada berbisik. Denise dan beberapa anggota tim Blood Rose mengikutinya di belakangnya. Denise tetap diam, tetapi tim petualang Blood Rose sangat sibuk. Sejak dia mendapatkan pelat nama tingkat emas untuk tim tersebut, anggota tim petualang Blood Rose lainnya juga telah mengganti pelat nama mereka. Mereka memegangnya di tangan mereka bahkan tidak bisa meletakkannya. Annie bahkan menciumnya sesekali. Kemudian, dia akan menyimpannya dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang memperhatikan perilakunya. Dia harus berhati-hati karena kabar telah menyebar seperti api yang membakar hutan bahwa Watson telah melawan pendekar pedang dan menang. Telinga Watson terus-menerus dipenuhi dengan berita tentangnya saat dia berjalan di jalan. Apakah kamu mendengar? Seorang remaja bernama Watson baru-baru ini terlibat dalam perkelahian dengan pendekar pedang di Asosiasi Petualang. Dia mempertahankan kekuatannya di tingkat perak, tetapi pemuda itu bahkan tidak menghindarinya. Seorang pejalan kaki acak telah membicarakan hal itu dengan temannya. Kamu pasti mendengar berita yang berbeda. Saya mendengar bahwa pemuda itu adalah seorang prajurit tingkat emas yang berhasil memblokir serangan pedang tingkat emas Nona Pendekar Pedang. Dia bahkan berhasil mendapatkan pelat nama tingkat emas untuk timnya. Oh, benar. Saya ingat bahwa pemuda itu telah bergabung dengan tim petualang Blood Rose. Saya benar-benar iri pada mereka. Mereka hanya tim petualang perunggu biasa sebelum hari ini, tetapi sekarang, mereka telah berhasil mencapai puncak. Teman pejalan kaki itu berbicara, memperlihatkan ekspresi iri dan benci. Kudengar cukup banyak tim petualang yang berusaha mengajak pemuda itu bergabung dengan tim petualang mereka. Kita tidak boleh membiarkan tim lain mendahului kita. Tolong beritahu kami segera jika Anda melihat informasi apapun tentang pemuda itu dan tim petualang Blood Rose. Tim petualang kami akan memberi Anda hadiah besar. Lebih banyak orang yang memilah-milah kerumunan, mencari jejak Watson. Tuan Muda Watson, berkat mula Blood Rose tumbuh menjadi tim petualang terkenal di kota ini, mimpiku adalah melihat tim kita mencapai tingkat emas. Aku tidak hanya mewujudkan mimpiku, tetapi aku telah melampauinya. Terima kasih banyak. Henny bersembunyi dari kerumunan dan berbisik kepada Watson. Banyak orang di kota ini hanya tahu nama Watson, mereka belum pernah melihat siapapun dari tim petualang Blood Rose. Karena itu, tidak seorang pun dapat mengenali mereka di jalan untuk sementara waktu. Semua ini berkatmu, Tuan Muda Watson. Bahkan pria yang tenang seperti Clyde telah meraih lengannya dan membelai pelat nama tingkat emas. Ada senyum menyedihkan di wajahnya. Desah, meskipun kemajuan ke tim tingkat emas adalah perkembangan yang positif, itu juga merupakan perkembangan yang negatif. Bahkan jika mereka tidak mengenaliku, aku yakin mereka akan memusatkan perhatian mereka padaku. Alex mendesah. Arthur, berhentilah bersikap sombong. Jika kamu tidak mau menikmati perlakuan seperti itu, maka kamu bisa keluar saja dari tim, kan? Annie mendengus dingin, dan Arthur langsung tidak senang. Siapa bilang aku meninggalkan tim, Annie?
Aku hanya menilai secara objektif kerugian menjadi terkenal. Aku tidak mengatakan bahwa hanya orang terkenal yang memiliki beberapa kerugian. Apakah kamu sengaja menggangguku? Kamulah yang sudah bertindak terlalu jauh. Tuan Muda Watson adalah alasan kamu bisa maju ke tingkat emas. Bahkan Tuan Muda Watson tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa kamu perlu tahu? Argumen Arthur dan Annie menjadi semakin keras. Itu dengan cepat menarik perhatian beberapa pengendara yang lewat. Clyde bergegas menghentikan mereka. Kalian berdua, pelankan suara kalian. Bagaimana jika seseorang mendengar kalian? Arthur dan Annie saling memandang dengan dingin, mereka tahu bahwa kata-kata Clyde masuk akal. Kemudian, mereka berpisah. Annie datang ke sisi Watson dan tersenyum manis. Tuan Muda Watson, mari kita abaikan si bodoh itu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tidak mudah bagi kita untuk menjadi tim petualang tingkat emas. Mengapa kita tidak keluar dan merayakannya nanti? Bukankah kau bilang kau ingin pergi ke Golden Quill Pavilion? Itu bagus juga. Aku perlu mencari tempat untuk beristirahat dan berbicara denganmu tentang rencana tim kita dalam beberapa hari ke depan. Watson berpikir sejenak sebelum mengangguk. Dia sedikit lelah setelah bergegas menuju kota baja. Lebih baik memberitahu Nightingale untuk menemui mereka di Golden Quill Pavilion daripada mencari mereka di jalan. Itu juga bisa diterima. Aku perlu mencari tempat untuk beristirahat dan berkomunikasi denganmu tentang niat tim petualang untuk beberapa hari ke depan. Watson berhenti sejenak sebelum mengangguk. Dia hanya kelelahan setelah bergegas menuju kota baja. Lebih baik memberitahu Nightingale bahwa mereka akan menemui mereka nanti di pavilion pakaian berbulu emas daripada mencari mereka di jalan. Rencana apa? Kau akan membawa kami ke labirin. Selama kau bersama kami, Tuan Muda Watson, kami pasti bisa turun ke lantai 40 atau 50, jawab Annie santai. Tidak, aku tidak akan ke lantai 40 atau 50, aku akan ke lantai 100. Lantai 100, ya, dengan kekuatanmu, itu bukan hal yang mustahil, Annie menjawab seperti biasa. Tiba-tiba, dia menyadari ada yang tidak beres dan membelalakkan matanya karena tidak percaya. Tunggu, Tuan Muda Watson, berapa lantai yang kau katakan? Lantai 100. Apa aku salah dengar? Tujuanku adalah menaklukkan lantai 100 labirin itu. Apa yang salah dengan itu? Tanya Watson dengan bingung. Ia bingung mengapa Annie tampak terkejut. Bukan, hanya Annie, tetapi bahkan Clyde dan yang lainnya pun berhenti di tengah jalan ketika mendengar komentarnya. Sebagai orang luar, Tuan Muda Watson, Anda mungkin tidak menyadari betapa mengerikannya lantai 100 labirin bawah tanah itu. Bahkan tim petualang pedang suci terkuat di kota baja baru mencapai lantai 70, apalagi tim lainnya. Itu bukanlah tempat yang diinginkan manusia manapun, kata Arthur. Mereka hampir mati di lantai ke-10 labirin itu. Bukankah mereka hanya akan mencari kematian jika mereka pergi ke lantai 100? Belum lagi monster-monster yang menyerang mereka. Mereka akan hancur jika makhluk-makhluk di kedalaman labirin itu meniupkan udara ke arah mereka. Aku tahu menaklukkan lantai 100 itu akan sulit, tetapi aku punya kalian, kan? Aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Dengan begitu, kau bisa membantuku saat kita sampai di labirin, kata Watson sambil tersenyum. Ia tidak mengatakan apapun tentang sistem fusi. Ia bisa menggabungkan semua binatang ajaib di labirin yang lebih lemah darinya. Ia ingin membantu meningkatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka. Ia tidak ingin mereka mati karena kecelakaan apapun. Maafkan keterus-teranganku, Tuan Muda Watson. Terlepas dari seberapa banyak kita meningkat, jarak antara kekuatan kita dan level ke-100 tidaklah kecil, kata Clyde tanpa daya. Lantai ke-100 adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Keinginan terbesar mereka adalah menyelesaikan lantai ke-40 hingga ke-50 dan mendapatkan bahan binatang ajaib tingkat tinggi untuk dijual. Lagi pula, dalam 400 tahun keberadaan labirin, hanya Santo Pedang yang berhasil menyelesaikannya. Selain Christina, sang ahli pedang, tidak ada yang bisa menyelesaikan lantai ke-100. Christina memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya karena ia kuat, dan ia memiliki tim yang kuat. Terlebih lagi, mereka memiliki lebih banyak orang, jadi mereka mungkin memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Tuan Muda Watson, lihat. Pavilion bulu emas tidak jauh di depan. Mari kita istirahat dulu dan membahas topik itu saat kita punya waktu, kata Annie sambil menunjuk ke sebuah halaman di kejauhan dengan kanopi emas. Selain itu,
dia merasa bahwa kata-kata Watson saat itu agak tidak masuk akal. Mungkin dia bingung karena pukulan dari serangan Christina. Dia bisa beristirahat di paviliun bulu emas untuk sementara waktu. Mungkin Watson tidak akan mengatakan itu setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Kalau begitu, mari kita pergi ke paviliun bulu emas untuk beristirahat dulu. Melihat bahwa orang-orang dari Mawar Darah tidak mempercayainya, Watson tidak terus berbicara. Dia merasa bahwa fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia secara pribadi akan membuktikan kepada orang-orang dari Mawar Darah bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Watson berhenti bicara saat menyadari bahwa orang-orang dari tim Blood Rose tidak mempercayainya. Ia percaya bahwa fakta lebih meyakinkan daripada kata-kata. Ia akan secara pribadi menunjukkan kepada mereka bahwa kata-katanya nyata. Paviliun Golden Quill berdiri di jantung kota baja. Tidak seperti kebanyakan rumah di kota itu, yang seluruhnya ditutupi logam padat. Paviliun itu memiliki beberapa halaman, yang sebagian besar dibangun seluruhnya dari kayu. Selain pepohonan, ada juga hamparan bunga yang ditanam di sekitarnya. Suara samar air mengalir terdengar di sana, dan pelangi keemasan lembut muncul di udara karena uap air bereaksi dengan sinar matahari. Itulah juga yang menjadi inspirasi untuk nama Paviliun Golden Quill. Orang bisa mengatakan bahwa Paviliun Golden Quill adalah satu-satunya tempat yang tenang di kota yang energi itu yang sering dikunjungi oleh para petualang dengan aura yang kuat. Halo para tamu, bolehkah saya tahu apakah Anda ingin memasuki Paviliun Golden Quill? Jika ya, tolong tunjukkan tanda pengenal Anda. Alih-alih penjaga yang kekar, dua gadis cantik berjubah panjang menjaga Paviliun Golden Quill. Suara mereka seperti angin musim semi yang dapat menenangkan jiwa seseorang. Aku hanya bisa menunjukkan sebagian dari tanda pengenalku. Annie terbatuk dan membuka lebar kerah bajunya, memperlihatkan setengah dari tanda pengenal emas di punggungnya. Sentuhan emas memasuki mata kedua pelayan itu. Oh, petualang tingkat emas. Silakan masuk. Gadis itu tersenyum hangat. Senyum profesional awal mereka adalah untuk menyambut para tamu, yang berikutnya adalah dari lubuk hati mereka. Setelah Annie menunjukkan pelat nama identitasnya, mereka dibawa ke bagian terdalam halaman, sebuah paviliun luas dengan dua lantai, masing-masing setinggi 5 meter. Tidak ada jendela di lantai 2. Angin bertiup dari segala arah di paviliun setinggi 10 meter itu. Itu pemandangan yang indah. Bagaimanapun, seorang petualang tingkat emas berada di puncak daftar semua orang di kota baja. Setelah pelayan itu membawa mereka ke paviliun Golden Quill, dia memberi Watson dan yang lainnya pengenalan singkat tentang berbagai hal di paviliun itu. Kemudian, dia meninggalkan ruangan dan berkata, ada dua tempat paling terkenal di Paviliun Golden Quill. Yang satu adalah pemandangan bulu emas di langit, dan yang lainnya adalah sumber air panas kami. Sumber air panas kami berasal dari urat mineral bawah tanah, yang mengandung banyak elemen energi. Tidak hanya dapat menghilangkan rasa lelah, tetapi juga memiliki efek yang hebat pada kultivasi. Pada saat yang sama, seorang pelayan khusus akan berada di sumber air panas untuk memenuhi semua kebutuhan tamu. Semua kebutuhan, apakah itu termasuk semua layanan? Arthur, yang sedang berbaring di tempat tidur empuk yang besar, melompat ketika mendengar kata-kata pelayan itu. Ya, Tuan, mereka akan memenuhi setiap permintaan Anda. Pelayan itu tersenyum penuh arti. Kemudian, Arthur berkata sebelum dia bergegas keluar, bahwa aku ke sana. Aku telah bertarung di kota bawah tanah selama seharian hari ini dan bahkan bertemu dengan bahaya. Punggungku sakit sekarang. Aku harus pergi dan berendam di sumber air panas juga. Bagaimanapun, sumber air panas itu dapat membantu orang meningkatkan kekuatan mereka, dan kekuatan sangat penting bagi para petualang. Setelah duduk di kamar selama beberapa saat, Clyde bangkit sambil batuk dan berpura-pura meninggalkan ruangan dengan hikmat. Mengikutinya dari dekat adalah Leon, yang tidak banyak bicara di jalan. Dia diam-diam bangkit dan berjalan keluar. Pada akhirnya, sebelum dia bisa keluar, dia dihentikan oleh Annie. Leon berada dekat di belakangnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit dan berjalan keluar dengan tenang. Akhirnya, Annie campur tangan dan menghentikannya. Hei, Leon, kemana kamu pergi? Aku akan ke toilet. Benarkah? Lalu berapa lama kamu akan pergi? Aku harus berdoa setelah itu, jadi, sekitar 1 hingga 2 jam. Kemudian, Leon berjalan keluar dari ruangan. Dalam sekejap, hanya Watson, Annie, dan Denise yang tersisa di ruangan yang luas itu.
Annie mengerutkan bibirnya ketika ketiga rekan setimnya yang laki-laki menghilang. Kau boleh melakukan itu jika kau memilih untuk melakukannya. Mengapa kau harus mencari alasan? Seperti yang diduga, semua pria itu jahat. Ia tiba-tiba tersadar kembali dan segera menatap Watson. Tuan Muda Watson, tentu saja, aku tidak berbicara tentangmu. Kau berbeda dari mereka. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Watson, apakah kau ingin mandi juga? Mungkin nanti, jawab Watson dengan sedikit malu. Ia ingin merasakan pemandian air panas dan layanan para pelayan. Lagi pula, Capella dan Wendy adalah orang-orang yang membantunya mandi di rumah. Ia ingin melihat bagaimana layanan di sana dibandingkan dengan layanan di rumah, tetapi ia terlalu malu untuk pergi. Tuan Muda Watson memang berbeda dari pria biasa. Kau kuat dan memiliki sopan santun. Kudengar kau adalah bangsawan dari perbatasan. Jika aku berhenti menjadi petualang, bolehkah aku menjadi pelayan di rumahmu? Tanyanya ragu-ragu. Dia merasa Watson sangat luar biasa, dan dia juga mengira dia adalah putra bangsawan perbatasan. Dia mungkin memiliki persyaratan tinggi untuk seorang pembantu. Namun, dia tidak menyangka Watson akan berkata, tentu saja, Anda dipersilakan di perbatasan kapan saja. Benarkah? Kupikir aku harus memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk menjadi pembantumu. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Annie. Ketika Denise melihat itu, dia menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Seorang gadis hanya akan memiliki cahaya itu di matanya ketika dia tertarik pada seseorang. Jika kamu ingin menjadi pembantuku, memang ada persyaratan untuk kekuatanmu. Tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Benarkah? Ini lagi, Tuan Muda Watson. Wajah Annie berubah tidak percaya. Bagaimana mungkin ada hal baik yang dapat membuat seseorang meningkatkan kekuatannya dengan cepat? Kau tidak percaya padaku? Watson tersenyum penuh arti dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Annie. Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Tapi sebelum itu, kau harus memberikan pakaianmu padaku. Annie tertegun selama beberapa detik sebelum wajahnya memerah. Dia memeluk bahunya dan bergerak mundur. Tuan Muda Watson, kau, apa yang akan kau lakukan padaku? Tangan Annie yang mencengkeram bahunya sedikit gemetar. Wajahnya, yang telah terpapar sinar matahari dan angin sepanjang tahun, memerah. Dia menggigit bibirnya pelan. Dia pikir Watson berbeda dari pria lain, jadi dia tidak pergi ke pemandian air panas untuk layanan pembantu. Namun, sepertinya Watson memilih untuk tidak pergi karena dia menyukainya. Kalau tidak, mengapa dia meminta pakaiannya? Namun, bukankah aneh melakukan itu di siang bolong? Apa yang akan terjadi jika Arthur dan yang lainnya kembali? Annie berada dalam dilema. Matanya yang berkaca-kaca menatap wajah Watson yang muda dan tampan. Sejak Watson menyelamatkannya dari labirin bawah tanah, dia sedikit menyukai pemuda itu. Ketika Claude dari tim petualang pedang suci menindasnya di asosiasi petualang, Watson membelanya. Dua kejadian itu cukup untuk menarik hatinya. Tuan Muda Watson, jika itu Anda, saya bisa menerimanya. Tolong bersikap lembut kepada saya. Annie memejamkan mata dan menarik tangannya dari bahunya, mengambil inisiatif untuk mendekati Watson. Bersamaan dengan itu, suaranya terngiang di telinganya. Jangan khawatir, aku akan bersikap sangat lembut. Jantung Annie berdebar kencang saat mendengar suara itu. Namun, sentuhan yang diantisipasinya tidak terwujud. Sebaliknya, tubuhnya menjadi lebih ringan, memaksanya untuk membuka matanya. Dia menyadari bahwa jubah penyihir yang dikenakannya dan baju zirah kulitnya telah muncul di tangan Watson, tetapi pakaiannya masih utuh. Tuan Muda Watson, apa yang Anda? Dia terbiasa mengenakan lapisan baju zirah kulit di antara pakaiannya dan jubah penyihirnya karena dia adalah seorang petualang penyihir. Baju zirah kulit itu tidak setebal dan seberat baju zirah biasa, tetapi bisa melindungi tubuh penyihir yang lemah. Baju zirah kulitnya adalah tingkat perunggu, dan dia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bukankah aku bilang bahwa aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu? Sebagian kekuatanmu berasal dari dirimu sendiri, dan sebagian lagi berasal dari peralatan, Watson menjelaskan sambil mengusap cincin yang tergantung di seluruh tangannya. Saya ingin membuat permintaan. Saya ingin mendapatkan dua baju besi kulit tingkat perunggu yang sama. Harganya adalah dengan menghabiskan baju besi kulit tingkat perunggu di depan saya. Wuss, baju besi kulit di depan Watson langsung terpotong menjadi dua oleh kobaran cahaya. Kemudian, dia membuat permintaan lain. Dia membuat 10 permintaan,
dan baju besi kulit di depannya berubah dari 1 menjadi 2 menjadi 4. Itu ditumpuk menjadi tumpukan baju besi kulit seukuran bukit kecil. Ada sekitar 1000 dari mereka. Tuan Muda Watson tidak ingin saya melepas pakaian saya untuk melakukan itu kepada saya. Dia ingin meningkatkan peralatan saya. Saya salah menilai dia. Pipi Annie memerah dengan cepat. Sebelum dia bisa malu, tatapannya tertarik pada kelebihan baju besi kulit yang dibuat Watson dengan cincin Wish for the World. Mengapa baju besi kulitku bertambah banyak? Pesona macam apa ini? Kemudian, Watson menjentikkan jarinya dan berkata, penggabungan sistem. Tumpukan baju besi kulit perunggu itu segera berubah menjadi cahaya dan menghilang saat mereka menyatu satu sama lain. Selamat, Master. Anda telah menggabungkan 1000 potong baju besi kulit perunggu. Anda telah memperoleh armor tingkat emas puncak, Eternal Holy Fire Armor. Item tingkat emas, Eternal Holy Fire Armor. Efek, mampu memblokir serangan dari elit tingkat emas dan memperoleh kekebalan terhadap atribut api tingkat tinggi. Efek tambahan, Holy Fire Armor kulit yang terbakar dengan api abadi, dan ketika mengeluarkan mantra elemen api, memberikan peningkatan kekuatan sebesar 100% Flame Fitted Clothing, armor kulit yang terbakar dengan api dan dapat mengubah bentuknya sendiri untuk membentuk pakaian berbulu yang dapat memblokir kerusakan atau bulu api yang dapat menyebabkan kerusakan. Perbaikan otomatis ketika armor rusak. Ia akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Undying Bird ketika tuan rumah terluka, armor dapat menerima kerusakan menggantikan tuan rumah, tetapi efek itu hanya dapat digunakan sekali. Kemampuan tambahan, Phoenix Strike dapat menghabiskan semua api di tubuh tuan rumah untuk sementara dan melepaskan Phoenix yang kuat untuk menyerang musuh. Watson mengangguk senang saat dia memeriksa armor yang menyatu. Dia bisa memadukan armor tingkat platinum untuk Annie jika dia mau, tetapi barang-barang itu sangat langka di kerajaan. Dengan kekuatan Annie, dia akan menarik perhatian yang tidak diinginkan jika dia memiliki barang seperti itu. Apakah itu armor tingkat emas? Annie bangkit dari tanah, matanya memantulkan armor kulit di depannya. Awalnya, armor kulitnya berwarna coklat dan dibuat dari kulit binatang ajaib. Selain meningkatkan kekuatan pertahanannya, itu juga akan meningkatkan kecepatan casting dan gerakannya, jadi efeknya sangat kecil. Namun, armor kulit yang muncul di depannya berwarna merah keemasan. Warna merahnya timbul dengan pola emas yang menarik. Tampaknya mewah dan luar biasa. Selain itu, armor kulit tingkat emas telah dihiasi dengan pola emas padat yang menyerupai sayap. Dia bisa merentangkan lengannya dan mengubahnya menjadi sayap merah menyala. Itu benar, itu armor tingkat emas. Itu juga hadiahku untukmu. Apakah kamu menyukainya? Watson tersenyum dan mendorong armor itu ke arah Annie. Aku suka, aku benar-benar suka. Mata Annie membelalak saat dia berteriak dalam hati. Dia tidak percaya Watson ketika dia mengatakan akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Namun, dia berubah pikiran, dia percaya padanya. Dia melambaikan tangannya dan menduplikasi 1000 armornya, dan dengan lambaian lain, dia menggabungkannya. Bagaimana mungkin ada metode yang begitu sederhana untuk membuat item tingkat emas? Annie mengulurkan tangan kanannya tanpa sadar ke arah armor kulit berkilau di depannya. Dia langsung mundur saat mendekatinya. Saya minta maaf, Tuan Muda Watson. Meskipun saya memuja hadiah itu terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Nona Annie, terimalah hadiah ini. Itu bukan apa-apa bagi Tuan Muda Watson. Watson tidak mengatakan apa-apa. Orang yang berbicara adalah Denise, yang berdiri di belakangnya. Watson mengangguk. Itu benar, saya punya terlalu banyak barang serupa di rumah. Dia benar, ada begitu banyak sumber daya di Gunung Creation sehingga semuanya menumpuk ke langit. Namun, kata-kata itu terdengar berbeda di telinga Annie. Apakah bangsawan perbatasan begitu kaya sehingga rumahnya dipenuhi dengan barang-barang tingkat emas? Tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa perbatasan adalah wilayah termiskin di kerajaan? Annie tidak menolak hadiah itu ketika dia mempertimbangkan metode ajaib Watson untuk membuat baju besi tingkat emas dan dengan apa yang baru saja dikatakannya. Dia mengulurkan tangan dengan gemetar dan mengenakan baju besi kulit tingkat emas. Saat kulitnya menyentuh baju besi kulit tingkat emas, baju besi itu langsung menempel di tubuhnya. Api berbentuk sayap yang keluar dari bahu baju besi kulit itu ditarik kembali untuk membentuk jubah merah di permukaan tubuhnya. Jubah itu terbuat dari api, dan bentuknya seperti tumpukan bulu. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, seseorang tidak akan dapat mengetahui apakah pakaian itu api atau bulu asli.
Annie melihat jubah bulu yang indah di tubuhnya, dan bibirnya bergetar karena kegembiraan. Saat dia mengenakan baju besi itu, cara menggunakannya muncul di benaknya. Apakah itu atribut baju besi kulit atau penampilannya yang indah? Semuanya jauh melampaui harapannya. Tidak buruk, kelihatannya cukup bagus. Sekarang setelah kau punya senjata, aku hanya perlu meningkatkan kekuatanmu. Watson bertepuk tangan. Kau berencana untuk menaikkanku ke level berapa, Tuan Muda Watson? Annie tahu bahwa Watson akan mampu meningkatkan kekuatannya setelah melihat keahliannya dalam membuat armor kulit tingkat emas. Dia berharap, mungkin Watson punya cara untuk membuatnya naik ke tingkat perak. Sementara Annie membuat perkiraan berani di dalam hatinya, dia melihat Watson mengusap dagunya dan berkata, terlalu berlebihan untuk menaikkanmu dari tingkat perunggu ke tingkat platinum. Kenapa aku tidak menaikkanmu ke tingkat emas? Itu akan cocok dengan armormu. Aku yakin kau akan mampu melindungi dirimu sendiri di kedalaman ruang bawah tanah.